Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Rohin Maths. Ya, di video kali ini Bapak akan membahas bangun ruang sisi lengkung untuk matematika kelas 9 yang terdiri dari pokok bahasan tabung, kerucut, dan bola. Oke. Nah, tentunya soal ini akan membantu kalian dalam menghadapi ulangan harian. Ya, mudah-mudahan kalian sukses dalam menghadapi ulangan harian nanti. Oke, baik. Kita mulai saja. Untuk soalnya saya bacakan, Bapak bacakan. Kemudian nanti bisa kalian pause dulu. Setelah itu kalian kerjakan, ya. Nah, kemudian di akhir video ini Bapak akan bahas semua soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, disitulah nanti kalian bisa mengetahui, ya, sejauh mana kalian sudah memahami mengenai soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui sebuah gambar gabungan antara setengah bola dan kerucut. Nah, sebuah bangun ruang terbentuk dari kerucut dan setengah bola seperti gambar di bawah ini. Luas bangun ruang tersebut adalah titik-titik sentimeter kuadrat. Nah, di sini ada pilihan gandanya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang soal nomor 2. Volume bola yang berdiameter D adalah, kalian tentu masih ingat rumusnya bahwa D itu sama dengan 2 kali R, atau R sama dengan setengah dari D. Nah, D itu diameter, R adalah jari-jari. Nah, kalian tentunya masih ingat dengan rumus volume bola, yaitu volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang nomor 3. Sebuah tabung berisi penuh dengan air. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan 3 bola besi yang sisinya menyinggung selimut tabung serta alas dan tutup tabung. Nah, volume air yang tumpah dari tabung tersebut adalah titik-titik. Ya. Jadi di sini airnya penuh sehingga pada saat 3 bola besi itu dimasukkan, maka air itu akan tumpah. Nah, masih ingat ya? Tentunya volume air yang tumpah sama dengan volume bola yang dicelupkan ke dalam tabung. Nah, tuh. Nah, Bapak ingatkan kembali, ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Nah, sekarang soal nomor 4. Sebuah tabung berukuran jari-jari alas 28 cm dan tinggi 60 cm. Tabung tersebut diisi air setinggi 50 cm. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan besi berbentuk tabung dengan jari-jari alas 7 cm. Jika sekarang tinggi air 52,5 cm, maka tinggi tabung besi tersebut adalah titik-titik. Ya. Nomor 5. Sebuah kerucut tingginya diperbesar menjadi 3 kali semula. Ternyata volumenya menjadi 27 kali volume semula. Perbandingan luas permukaan alas kerucut sebelum dan sesudah perubahan adalah titik-titik.
Ingat, di sini adalah perubahan luas permukaan alas kerucut sebelum dan sesudah perubahan. Kemudian di dalam soal ini juga tingginya diperbesar menjadi 3 kali semula. Nomor 6 sekarang. Maaf. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 2 kali jari-jari lingkaran alasnya dan luas selimut 245/1/7 cm kuadrat. Jika jari-jari berubah menjadi 2 kali semula, maka luas selimut menjadi titik-titik. Dalam hal ini gunakan pi sama dengan 22/7. Ya, silakan dikerjakan dulu. Boleh di pause dulu. Oke, sekarang nomor 7. Selembar kertas seperti tampak pada gambar akan dibentuk menjadi sebuah kerucut. Nah, pertanyaannya yaitu volume kerucut yang terbentuk adalah titik-titik. Ya. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah menonton video Pak Mas sebelumnya di pokok bahasan kerucut tentunya, mungkin bisa menjawab soal ini. Oke, lanjut nomor 8. Sebuah pabrik susu akan mengubah ukuran kaleng susu dari yang semula berjari-jari alas 5 cm dan tinggi 15 cm. Sekarang jari-jari alasnya menjadi 4/5 kali semula. Jika volumenya tidak berubah, maka luas kertas yang dibutuhkan untuk memberi label nama pada sisi lengkungnya adalah titik-titik. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada kaleng susu di mana yang pertama belum dikasih label, kemudian dirubah ukurannya tapi tidak merubah volumenya. Nah, pertanyaannya adalah luas kertas untuk pembuat label tersebut yang dililitkan pada selimut tabung. Oke, nomor 9. Sebuah benda padat berbentuk kerucut terpancung seperti pada gambar. Jika R besar sama dengan 10 cm dan R kecil sama dengan 2,5 cm, maka volume benda padat tersebut adalah titik-titik. Ya, di sini diketahui bahwa tinggi dari kerucut besarnya adalah 24 cm. Nah, kemudian jari-jarinya masing-masing diketahui dari jari kecil dan besar. Nah, sehingga di sini kalian bisa menentukan tinggi dari kerucut yang kecil dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga. Oke. Nah, nomor 10 sekarang. Sebuah bola basket mempunyai luas permukaan 1521/7 cm kuadrat. Maka volume bola basket tersebut adalah titik-titik. Nah, oke. Iya. Setelah kalian mengerjakan soal nomor 1 dari 10, maka mari kita cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya. Oke. Baik, nomor 1. Sebuah bangun ruang terbentuk dari kerucut dan setengah bola seperti gambar di bawah ini. Luas bangun ruang tersebut adalah titik-titik centimeter kuadrat. Nah, luas bangun di samping ini berarti ada 2 luasan. Yang pertama yaitu setengah luas bola, ya, ditambah luas selimut kerucut. Oke. Nah, dalam hal ini berarti luas setengah bola setengah kali 4 pi R kuadrat ditambah 4 pi R S. Nah, dengan demikian berarti kita masih butuh yaitu panjang
garis pelukis kerucut, yaitu S. Nah, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. R-nya S kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan S sama dengan akar 64 ditambah 36. S sama dengan akar 100 sehingga S-nya sama dengan 10. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus tadi, yaitu L sama dengan setengah kali 4 pi R kuadrat ditambah pi RS, 2 kali pi kali 8 kuadrat ditambah pi kali 8 kali 10 sama dengan 2 kali 64 pi ditambah 80 pi. 128 pi ditambah 80 pi sama dengan 208 pi. Jawaban C. Oke, selamat untuk kalian yang sudah menjawab dengan benar. Baik, untuk nomor 2 sekarang. Volume bola yang berdiameter D adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa rumus volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita tahu juga bahwa R itu adalah setengah dari D, sehingga 4/3 pi dalam kurung seperti 2 D pangkat 3. Nah, kemudian masing-masing yang setengah D pangkat 3 itu dipangkatkan 3. Nah, jadi 1/2 D pangkat 3 caranya demikian. Atas dipangkatkan 3, bawahnya juga dipangkatkan 3. 1 pangkat 3 1, ya. Kemudian 2 pangkat 3 artinya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, ya. Nah, sehingga 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, dengan demikian volume sama dengan 4/3 kali 1/8 pi D pangkat 3. Nah, kemudian disederhanakan, ya, bahwa antara 4 dan 8 masing-masing kita bagi 2, yaitu di atas dibagi 4, maaf ya, 4 sama 8-nya masing-masing dibagi 4, sehingga di atas tinggal 1, ya, 4-nya jadi 1, 8-nya jadi 2. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 1, 3 kali 2, 1/6 pi D pangkat 3. Jawaban A. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar untuk soal nomor 2. Baik, nomor 3 sekarang. Sebuah tabung berisi penuh dengan air, kemudian ke dalam tabung dimasukkan 3 bola besi yang sisinya menyinggung selimut tabung serta alas dan tutup tabung. Volume air yang tumpah dari tabung tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi mula-mula tabungnya kosong, kemudian diisi air penuh. Nah, setelah itu dimasukkan 3 bola besi, ya, di mana 3 bola besi tersebut, ya, ketiganya itu seperti terlihat pada gambar. Pertanyaannya, volume air yang tumpah dari tabung tersebut adalah titik-titik. Nah, volume tabung yang tumpah itu, volume air di dalam tabung yang tumpah itu senilai dengan volume 3 bola yang dicelupkan ke dalam tabung tersebut. Maka kita cukup menghitung volume 3 bola sama dengan 3 kali 4/3 pi R pangkat 3, sehingga 4 pi R pangkat 3 cm kubik. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya. Karena dalam hal ini jari-jarinya dianggap R. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Nomor 4 sekarang. Sebuah tabung berukuran jari-jari alas 28 cm dan tinggi 60 cm. Tabung tersebut diisi air setinggi 50 cm. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan besi berbentuk tabung dengan jari-jari alasnya 7 cm. Jika sekarang tinggi air 52,5 cm, maka tinggi tabung besi tersebut adalah titik-titik. Nah, volume tabung kecil
sama dengan volume kenaikan air. Sehingga pi R kecil kuadrat T sama dengan pi R besar kuadrat T besar. Nah, pi kali 7 pangkat 2 T, karena jari-jari tabung kecilnya 7, sama dengan pi kali 28 kuadrat kali, nah, T. Nah, kenaikan air itu berarti kan airnya mula-mula 50. Setelah itu tingginya menjadi 52,5. Berarti kan kenaikannya 2,5. Dari mana 2,5? 52,5 dikurangi 50 cm. Nah, jadi 2,5 cm. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga di sini pi-nya bisa dicoret ya. Pi-nya bisa dicoret, sehingga 7 kali 7 kali T sama dengan 28 kali 28 kali 2,5. Nah, masing-masing dibagi 7. 28-nya dibagi 7 tinggal 4. 28 lagi dibagi 7 tinggal 4. Nah, kemudian yang 7 di sebelah kiri tinggal 1. Oke. Sehingga T sama dengan 4 kali 4 kali 2,5. Ya, oke. 2,5 kali 4 adalah 10. 10 kali 4 40 cm. Begitu cara menghitungnya. Sehingga jawabannya tinggi tabung besi tersebut adalah, ya, tinggi tabung yang pada kenaikan air ya, yaitu 40. Nah, maka tinggi tabung besi tersebut adalah jadi 40 cm ya. Jawabannya adalah C. Baik, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Sebuah kerucut tingginya diperbesar menjadi 3 kali semula. Ternyata volumenya menjadi 27 kali volume semula. Perbandingan luas permukaan alas kerucut sebelum dan sesudah perubahan adalah titik-titik. Oke, nah V1 kita misalkan pi R kecil kuadrat T, dan V2 sama dengan pi R kuadrat T besar kuadrat, sehingga V2 sama dengan 27 V1. Nah, kemudian perbandingan dulu V1 dibanding V2 sama dengan 1/27. Nah, kemudian pi R kecil kuadrat T kecil pi R besar kuadrat. Nah, T besarnya itu kan berarti 3 kali, dirubah menjadi 3 kali, sehingga pi R pangkat R besar kuadrat kali 3T sama dengan 1/27. Nah, jadi kemudian tinggal pi R kuadrat per pi R besar kuadrat dibagi pi R kecil kuadrat dibagi pi R besar kuadrat sama dengan 1/9. Dari mana 1/9-nya? 27 dibagi 3 tinggal 9. Nah, kita tahu kan bahwa pi R kuadrat per pi R kuadrat itu kan berarti rumus dari luas lingkaran ya. Sehingga L1 dibagi L2 sama dengan ya tinggal pi R kecil kuadrat dibagi pi R besar kuadrat. Kan sama aja dengan hasilnya, yaitu 1/9. Nah, langsung deh ketemu. Sehingga perbandingan luas permukaan alas kerucut sebelum dan sesudah adalah 1/9. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kalian yang menjawab dengan benar. Kita lanjut. Nomor 6. Sebuah kerucut mempunyai tinggi 2 kali jari-jari lingkaran alasnya dan luas selimut 245 1/7 cm kuadrat. Jika jari-jari berubah menjadi 2 kali semula, maka luas selimut menjadi titik-titik. Pi kita gunakan 22/7. Oke. Luas selimut yang pertama berarti PRS ya, itu sebelum ada perubahan.
Nah, ya. Kemudian PRS-nya 2451/7 ya. Jadi lingkaran alasnya dan luas selimutnya adalah kemudian luas selimut yang kedua Pi dalam kurung 2R kali S, sehingga 2 kali Pi kali R kali S, luas selimut yang kedua ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa PRS itu ya besarnya adalah 245/1/7, sehingga luas selimut yang kedua adalah 2 kali 245/1/7 sama dengan 492/7 cm kuadrat. Nah, caranya bagaimana? 2 kali 245 490, 2 kali 1/7 2/7. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, nomor berikutnya, selembar karton seperti tampak pada gambar akan dibentuk menjadi sebuah kerucut. Volume kerucut yang terbentuk adalah Nah, kita buat dulu kerucutnya ya. Nah, di sini bahwa jari-jari pada selembar karton tadi yaitu juring, jari-jarinya 15 cm. Setelah dijadikan kerucut, maka yang semula jari-jari selembar karton setelah jadi kerucut menjadi apa? Menjadi garis pelukis kerucut. Kemudian jari-jarinya bagaimana? Jari-jari kerucut belum diketahui. Kita cari dulu dengan catatan bahwa luas selembar karton sama dengan luas selimut kerucut. Nah, ini luas lembar karton sama dengan luas selimut kerucut. Kemudian sebelum itu kita cari dulu tinggi kerucutnya, yaitu T kuadrat sama dengan 12 kuadrat min 9 kuadrat. Oke, maaf, kita cari dulu bahwa luas juring sama dengan luas selimut tabung. Nah, luas juring berarti 216 derajat. Dari mana 216 derajat? 360 dikurangi 144 derajat. Oke. Nah, 216 derajat dibagi 360 derajat kali luas lingkarannya, yaitu Pi kali 15 kuadrat, sama dengan luas selimut tabung. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ya. Nah, luas selimut kerucut berarti kan Pi RS. Nah, S-nya di sini adalah 15. Nah, sehingga 216 derajat per 360 derajat sama dengan 3/5. Pi-nya bisa kita coret. Kemudian 15 kuadrat ya, kita bagi dengan 15, tinggal 15, sehingga ruas kanan R9 15-nya dibagi 15 tinggal tuh, jadi tinggal R saja. Maka R sama dengan 3/5 kali 15. 15 dibagi 5 kan 3. 3 kali 3 9. Berarti R sama dengan 9 cm kuadrat. Kita sudah dapat jari-jari kerucutnya. Nah, setelah itu kita cari tingginya. Kan kita mau cari kok volume kerucut ya. Kita cari tingginya. Berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, T kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 9 kuadrat sama dengan 225 min 81 sama dengan 144, sehingga T sama dengan akar 144, berarti T sama dengan 12 cm. Nah, setelah itu baru bisa menentukan volume kerucut.
yaitu sepertiga pi R pangkat 2T, sepertiga pi kali 9 pangkat 2 kali 12. Jadi V volumenya sama dengan 324 pi cm kuadrat. Jawaban A. Ya, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Oke, lanjut nomor 8. Sebuah pabrik susu akan mengubah ukuran kaleng susu dari yang semula berjari-jari alas 15 cm dan tingginya 15 cm. Sekarang jari-jari alasnya menjadi 4/5 kali semula. Jika volumenya tidak berubah, maka luas kertas yang dibutuhkan untuk memberi label nama pada sisi lengkungnya adalah titik-titik. Oke, kalian bisa lihat gambar di sini bahwa kaleng yang pertama itu jari-jari V1 sama dengan pi R kuadrat T, pi kali R besar kuadrat kali 12. Nah, ini adalah volume pertama dengan jari-jarinya adalah R besar. Nah, kemudian tingginya di situ adalah 12. Nah, sekarang volume yang kedua itu jari-jarinya itu dirubah berapa? 4/5 R semula. Sehingga V2 sama dengan pi kali dalam kurung 4/5 R pangkat 2 kali T. Nah, ingat ya nak, bahwa 4/5 dikuadratkan itu berarti dua-duanya dikuadratkan. 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, R pangkat 2 R pangkat 2 tetap, sehingga 16/25 kali pi R kuadrat kali T. Nah, T ini berarti tinggi setelah jari-jarinya dirubah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa volumenya itu tetap isinya, ya, isinya tetap. Maka V2 sama dengan V1, 16/25 pi R besar kuadrat T sama dengan pi R kuadrat kali 12. Sehingga T sama dengan melalui pindah ruas dan sebagainya, maka tingginya sama dengan menjadi 75/4. Nah, setelah itu luasnya berapa? Setelah tingginya dirubah menjadi 75/4, luas sama dengan 2 pi R-nya yaitu 4/5 kali 5 karena diperkecil kali 75/4. Maka 2 pi kali 4 kali 75/4 150 pi cm kuadrat. Jawaban D. Oke, selamat untuk kalian yang menjawab dengan benar. Nomor 9. Sebuah benda padat berbentuk kerucut terpancung seperti pada gambar. Jika R sama dengan 10 cm dan R kecil 2,5 cm, maka volume benda padat tersebut adalah titik-titik. V sama dengan V besar dikurangi V kecil. V sama dengan sepertiga pi R besar kuadrat T besar dikurangi sepertiga pi R kuadrat T. Maka kita cari dulu perbandingan T kecil dibanding T besar sama dengan R kecil bagi R besar. Maka T per 24 sama dengan 2,5/10. Maka T sama dengan 24 sama dengan 25/100. Jadi dikalikan dengan 10 masing-masing yang ruas kanan. T per 24 sama dengan 1/4, maka T sama dengan 6. Nah, setelah itu maka kita substitusikan ke dalam volume V sama dengan sepertiga pi R pangkat 2T min sepertiga pi R kecil kuadrat T. Sehingga sepertiga pi kali 100 kuadrat kali 24 min sepertiga pi 2,5 kuadrat kali 6. V sama dengan, nah, kita sederhanakan sehingga menjadi 1/1 pi kali 100 kali 8 ya. Jadi 24 dibagi 3 itu adalah 8. Dikurangi ya, 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti 2,5 kuadrat kali 2 pi, sehingga 800 pi dikurangi 12,5 pi sama dengan 787,5 pi.
cm kubik. Oke, baik. Nomor terakhir, sebuah bola basket mempunyai luas permukaan 1521 1/7 cm kuadrat. Maka volume bola basket tersebut adalah, luas sama dengan 4 PR kuadrat. 4 kali 22/7 kali R pangkat 2 sama dengan 1521 1/7. 4 kali 22/7 kali R pangkat 2 sama dengan 10.647/7, sehingga 88/7 sama dengan kali R kuadrat sama dengan 10.648/7. Maka setelah disederhanakan menjadi R sama dengan akar 121 sama dengan sama dengan 11 cm jari-jarinya, ya. Nah, setelah jari-jari ketemu, maka V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. V sama dengan 4/3 pi kali 11 kali 11 kali 11. Maka volume sama dengan 484 kali 11 per 3 pi, yaitu V sama dengan 5.324 per 3 pi cm kuadrat. Maka sederhanakan menjadi V sama dengan 1774 2/3 pi cm kuadrat. Jawaban C. Oke. Baik, itulah tadi 10 soal yang sudah dibahas, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi ulangan harian atau mungkin mengerjakan tugas-tugas yang lain. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.